Dimulai ya Bapak mah udah tahu aku kan, udah ketemu juga. Iya, sama Bapak udah ketemu waktu ngajar di kelas. Jadi Bapak kan bagian UKS ya. Nah, mungkin jawabannya akan sedikit berbeda sama Bu Nur sama Bu Hana karena bakal lebih detail. Jadi mungkin kalau dari Bapak sendiri tuh tahu gak sih kayak kebijakan tentang sanitasi dari pemerintah? Kebijakan sanitasi ya? Iya. Sebetulnya nggak tahu sih ya, karena kan dari puskesmas juga jarang ada yang penyuluhan langsung terkait dengan sanitasi. Terus memang kalau misalkan dari peraturan pemerintah juga seharusnya kan sekolah sanitasinya bagus ya. Iya. Hanya dari sekolah ini saja sebetulnya sanitasinya belum cukup. Contohnya kan septic tank baru, kamar mandi yang baru yang ada, yang lama kan langsung ke kali, itu aja udah tidak memenuhi standar kan gitu sebetulnya. Gitu sih. Tapi kalau dari segi kebijakannya karena tahu berarti Bapak sendiri paham tujuan sama sasarannya. Sebetulnya paham ya, sedikit paham, tapi kalau untuk menyeluruh enggak. Masih belum. Tapi kalau menurut Bapak sendiri kebijakan ini tuh udah diterapin secara jelas atau secara baik gitu nggak di sekolah? Berusaha diterapkan, yang bisa kita terapkan berusaha diterapkan, tapi kalau misalkan kayak septic tank tadi kan ya, itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar gitu. Terus kita juga sebagai instansi harus berkoordinasi juga dengan dinas-dinas terkait kan seperti itu. Karena kalau mengandalkan dari uang bos nggak akan cukup ya. Kalau dari uang bos nggak akan cukup. Iya, nggak akan cukup. Oke. Kalau dari segi fasilitas, gimana kayak fasilitas UKS, toilet? Nah, untuk fasilitas sebetulnya ini juga tantangan buat sekolah teh ya. Kayak misalkan kita sempat menyediakan tempat kayak hand sanitizer, terus kayak tempat sabun, yang nggak pada ada, hilang. Gitu kan, karena anak-anak tingkat kreativitasnya kan tinggi, penasarannya tinggi. Kadang-kadang sabun sebotol sehari habis. Jadi memang tingkat kesadaran anak-anak mungkin kepeduliannya harus ditingkatkan dulu, baru fasilitas bisa dilengkapi. Kalau Bapak sendiri tuh pernah kayak dapat dukungan dari kayak pelatihan, materi atau dukungan lain buat ngelaksanain kebijakan ini? Kalau saya pribadi sih belum, tapi mungkin kalau tim UKS sebelumnya mungkin ada Bu Nur ya, mungkin ada sebelumnya. Nah kalau kemarin sih ke Bu Ai paling tentang kesehatan gratis yang sekarang lagi digembor-gemborkan. Terkait sanitasi kayaknya belum sih. Terkait sanitasi belum. Kalau dari segi sumber daya manusia atau mungkin dari anggaran kayak gitu tuh udah ngedukung banget gak buat sanitasi sama PHBS-nya? Anggaran sebetulnya ada dianggarkan Pak ya untuk sanitasi, untuk pola hidup bersih sehat ada kan ya? Ada seperti tadi kan menyediakan sabun tangan, terus memang sih tong sampah kemarin sedang diajukan karena kan katanya harus tertutup ya, kalau kamar mandi harus tertutup, terus harus ada cermin. Nah itu kita lagi mengajukan, lagi berusaha untuk dilakukan. Kalau dari segi kerjasama mungkin karena Bapak kan di bagian UKS itu pernah nggak sih kayak adanya kerjasama antara sekolah sama puskesmas atau dinas terkait gitu? Kalau itu selalu dengan puskesmas kita selalu koordinasi terkait dengan kegiatan UKS di sekolah, pasti selalu koordinasi dengan puskesmas terdekat, puskesmas pelindung hewan. Nah, itu selalu terkait dengan misalkan imunisasi anak, lalu kesehatan anak, termasuk lingkungan. Nah, itu juga sih. Hanya ya emang tantangan di sekolah agak sulitnya itu kayak misalkan tadi dari sikap perilaku anak-anaknya, lalu misalkan terkadang kayak ini di luar sanitasi aja ya, kayak misalkan kesehatan area KPR tanpa rokok masih susah gitu kan diaturnya gitu. Berarti kalau dari Bapak sendiri pasti dilibatin sama kegiatan koordinasi atau sosialisasi lintas pihak berarti? Iya pasti. Karena kita juga kan kurang paham ya, harus ada yang lebih ahlinya lagi dalam bidangnya. Kalau dari segi hubungan antar guru buat ngedukung? Kalau hubungan antar guru sih kita baik ya, selalu koordinasi, terutama untuk kemajuan sekolah kan itu salah satu
faktor untuk pendidikan yang lebih maju lagi kan salah satunya adalah dari kesehatan anak juga kan, lingkungan bersih otomatis sehat. Gimana untuk jaga kesehatan, berarti tadi sanitasinya juga harus terjaga kan. Hanya kita memang masih apa ya, merangkak lah untuk mencapai hal tersebut. Kalau menurut Bapak nih, tugas sama peran Bapak buat ngedukung pelaksanaan ini tuh apa aja? Sebetulnya seharusnya terus koordinasi dengan tadi pihak terkait kayak puskesmas, lalu dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Harusnya kan kita diskusi terkait dengan terutama masalah sanitasi ini dan masalah lingkungan sekolah, supaya tadi menciptakan lingkungan sekolah yang ramah untuk anak kan gitu. Nah itu bagaimana caranya ya, kita juga emang masih terus merangkak lah, bertahap untuk sampai ke tahap itu, dari kesadaran anak-anak, SDM-nya termasuk guru-gurunya, bukan hanya anak saja gitu. Kadang-kadang jangankan toilet anak lah, kadang-kadang toilet guru pun ya harum gitu. Ya kadang-kadang kita membangun atau membentuk kebiasaan itu kan waktunya nggak bisa sebentar. Jadi kalau yang bisa saya lakuin sih paling untuk saat ini, kedepannya mungkin ya, saat ini belum, kedepannya ya lebih aktif lagi dengan puskesmas, dengan kepala sekolah dan dengan guru-guru yang lain untuk menjaga hal tersebut. Kalau Bapak sendiri ngerasa punya kayak kemampuan atau percaya diri nggak buat ngelaksanain kebijakan ini? Kalau tingkat kepercayaan diri sih sebetulnya percaya diri karena apa? Karena di sini guru-gurunya juga banyaknya guru-guru muda sekarang yang kayak Bu Nur kan, terus Bu Hana gitu kan, dan ya sebagian besar guru di sini guru muda. Ya percaya diri saya itu muncul kenapa? Bukan karena kemampuan saya pribadi, tapi karena melihat sumber daya manusia di sekolah ini sekarang muda-muda gitu. Masa sih yang muda-muda nggak aware sama lingkungan gitu kan? Kayaknya kalau misalkan digerakkan sih pasti semuanya bisa. Kalau selama Bapak belajar ngajar nih, itu tuh ada dimasukin nggak kayak pembiasaan perilaku hidup bersih sehatnya? Pembiasaannya paling ketika misalkan makan, kan sekarang ada MBG, selalu dibiasakan untuk cuci tangan. Lalu kalau dulu sih hand sanitizer, tapi sekarang enggak karena udah aja cuci tangan gitu. Walaupun memang kurangnya satu, yaitu tidak ada sabun tangan. Nah itu aja kurangnya sih sebetulnya. Sabunnya. Tidak ada sabun tangan. Sebetulnya kita ada stok Bu Nur, ada ya? Ada, tapi ya gitu, kita pertimbangannya kalau dikeluarin sehari itu Habis. Setiap wastafel satu habis gitu. Dimainin, dicolok-colok. Pokoknya dimain sabunan, pokoknya habis gitu. Oke, berarti dari anak-anaknya juga sih ya. Kalau menurut Bapak nih, sanitasi ini kebijakannya tuh bisa dibilangnya penting banget atau ya udah emang cuma sekadar penting aja kan? Banget, penting banget. Iya, karena apa ya, mereka kan itu sedang dalam masa pertumbuhan kan. Sedangkan masalah sanitasi itu, masalah kebersihan itu salah satu faktor untuk menentukan pertumbuhan mereka kan gitu. Ya kalau misalkan sanitasi tidak dijaga ya otomatis bakteri penyakit itu mudah menyerang anak-anak kan, dengan kondisi mereka yang sedang bertumbuh, apalagi kelas-kelas yang bawah tuh masih rendah, yang imunisasinya mereka belum lengkap kan, otomatis ya itu sangat berpengaruh, itu sangat penting untuk masalah sanitasi. Dari Bapak sendiri nih, kebijakan kalau misalnya dari kebijakan sanitasi ini kayak antusias banget atau malah ngerasa kayak terbebani gitu, jadi kayak bingung gitu. Sebetulnya terbebani enggak ya kayak, karena sebetulnya kalau guru mah sudah banyak beban. Tapi masalah kebersihan ini ya sekarang kita gimana bisa nyaman kalau misalkan lingkungan kita tidak bersih gitu. Di toilet aja kan kita mau bersih supaya enak kan gitu, supaya tidak membawa bakteri, penyakit dan lain sebagainya. Kalau nggak bersih kan gimana ya gitu. Jadi kalau misalkan terbebani sih nggak terbebani, ada hal biasa gitu. Kecuali kalau kayak kemarin tuh cek kesehatan gratis, isi link ke orang tua yang mereka aja mayoritas di sini kan menengah ke bawah kan, banyak ke bawahnya lagi. Nah nanti juga kan
CKG itu sekarang ribet banget kan, harus di-sealing, harus apa, kayak waktu itu kita mau vaksin Iya, betul. pakai aplikasi gitu, itu terbebani itu. Kalau masalah kebersihan di sekolah sih kayaknya tidak terbebani, hanya butuh effort lebih untuk mengingatkan anak-anak agar bisa menjaga. Kalau dari respon anak-anaknya gimana? Kalau anak-anak sebetulnya sih asalkan kitanya cerewet, terus-terusan gitu, pasti akan ke arah yang positif. Hanya terkadang gini, ketika misalkan kita kendor sedikit aja, ya mereka kebiasaan di rumah mereka kan lebih lama ya. Di sekolah itu kan mereka hanya dari jam 7, jam 12 beres, hanya 5 jam kurang lebih. Tapi kalau di rumah itu lebih sisa waktu dari sekolah itu kan di rumah. Kebiasaan mereka di rumah yang ya kasarnya mereka wastafel tidak ada kan. Tapi kalau misalkan ke belakang lihat pemukiman di sini, ya jauh dari kata sanitasi yang layak atau kebersihan yang layak lah gitu. Ya gitu, mungkin kebiasaan mereka di rumah yang biasanya cuci tangannya berenang bukan hal yang penting, atau ke kamar mandi aja jauh gitu kan, nggak ada di rumahnya kan, ada kamar mandi. Terus di sekolah harus seperti ini, kadang-kadang kebiasaan mereka ya terbawa lagi. Berarti bisa dibilang kayak latar belakang sosial, ekonomi, terus dukungan orang tua juga benar-benar ngaruh banget. Betul. Bisa dibilang ngaruh banget berarti ya. Kalau lingkungan, berarti kalau dari segi lingkungan sekitar nih, selain dari yang pedagang-pedagang sini, mungkin yang belakang-belakang itu juga ngedukung nggak? Kalau ngedukung mah, Dukungannya kayak gimana? Jadi gini, kalau untuk ngedukung program seperti ini mereka mendukung, tapi jadi kalau misalkan dari sekolah sih harus begini, mereka pasti ngikut aja. Hanya dalam pelaksanaannya tadi yang mereka bisa lakukan, tapi yang tidak bisa dalam terkendala terutama masalah ekonomi ya itu yang sulitnya gitu. Kayak misalkan baju, gunakan baju yang bersih misalkan. Sekarang mau bersih gimana, sedangkan mereka air untuk mencucinya aja kotor misalkan gitu. Nah gitu. Terus misalkan jangan buang limbah MCK misalkan ke kali, sedangkan mereka boro-boro untuk septic tank gitu. Boro-boro untuk septic tank, untuk rumah aja mereka kadang-kadang sekeluarga anaknya banyak ya cuma satu kamar gitu. Gitu kadang-kadang sih, jadi ya sulit sih ya. Tapi kalau misalkan di sekolah dukungannya pasti ada dukungan. Tapi kadang-kadang gitu padahal ibunya rambutnya dicet, bajunya modis lah gitu ya. Tapi anaknya kok nggak terurus gitu ya. Ketika samperin ke rumahnya bau tikus lah. Terus emang mereka tidurnya bersama-sama di lantai 2, di bawah itu hanya untuk penyimpanan misalkan gitu.